Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Balik lagi nih di Ada Misteri. Kali ini dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri. Bareng gue Ari dan Cici ini tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan untuk kalian para Sobat Misteri yang sedang mencari pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kalian. Amin. Dan seperti biasa nih, dalam segmen mencekam ini, Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistis nih dari teman-teman yang udah kirim melalui DM Instagram atau email kami. Dan untuk malam ini, ada misteri apa nih, Ci? Untuk malam ini kebetulan kita dapat cerita dari salah satu teman ya. Ini cerita tentang masa lalunya dia yang pernah disantet sama seorang laki-laki. Waduh, percintaan ya? Berat nih kayaknya. Berat. Oke nih, sebelum Cici ngelanjutin ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support kami selama ini. Dan buat yang belum, ayo dong biar kita makin semangat dan makin berkembang lagi di kedepannya. Gimana tuh cara Ci? Gampang banget, kalian harus banget nih subscribe, like, komen, dan share video-video kita ke teman-teman kalian atau keluarga kalian. Dan untuk kalian yang baru bergabung, terima kasih banget nih. Dan jangan lupa ya nonton video kita dari yang awal, hari ini, dan seterusnya. Oke nih, dan jangan lupa nih dinyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Udah siap nih Ci buat cerita ya? Siap. Gak usah lama-lama lagi, langsung masuk aja nih ke ceritanya. Oke nih, untuk malam ini kita dapat cerita dari siapa nih, Ci? Dari salah satu temen ya, namanya Niman, dan dia dari Jawa Barat. Oh, oke nih buat Kak Niman. Terima kasih nih udah mau berbagi pengalaman cerita mistisnya nih, Ci ya. Ya Yang betul, ngalamin apa? Disantet. disantet. Waduh, buat lebih lengkap lah gimana tuh, Ci? Oke, dari Niman ini berasal dari Jawa Barat, dan kisah ini di saat dia tuh berusia 18 tahun. Oh, itu masih muda tuh, Ci. Masih muda di saat itu. Dan jadi kisahnya tuh dimulai di saat dia SMA. Jadi SMA ini satu kelas lah gitu. Nah, dan dia kebetulan duduk sama salah satu temennya cowok nih, namanya Adanu. Dan ya namanya satu bangku, kayak dia suka ngobrol, cerita, terus kayak ada tugas bareng, ngerjain tugas bareng, kayak nyari buku lah, nyari bareng, kayak misalnya ya jalan sekedar buat ngopi-ngopi lah gitu. Nah mereka tuh emang udah akrab banget dari kelas 2 SMA tuh, kayak ya kemana-mana berdua lah gitu. Udah bestie banget ya. Udah bestie banget, ngerjain tugas berdua, kemana-mana berdua lah pokoknya. Nah di saat itu si Adanu ini sempat bilang, setelah lulus kayaknya gue mau ngelamar lo deh. Oh, timbul tuh benih-benih cinta tuh. Iya, cuman si Nimannya ini kayak namanya masih bocah ya. Apaan sih, orang masih muda kata dia. Lagian kita kan temenan kata si Niman gitu. Nah dari situ akhirnya sampailah dia lulus sekolah nih. Pas dia lulus sekolah akhirnya Adanu ngomong lagi nih, Niman, gue mau ngajak orang tua gue ya ke rumah lo buat ngelamar. Oh, berarti serius nih si Adanu ini serius ternyata ya, bukan cuma omong-omongan. Bener. Apa masa-masa SMA. sekolah gitu ya, bukan ya? Terus ya udah datang aja kata si Niman kan, tapi gue nggak mau kalau mau nikah, intinya gitulah kata Niman. Nah nggak diduga ternyata si Adanu ini beneran datang nih ke rumahnya si Niman, bawa kedua orang tuanya. Kayak datang, assalamualaikum. Terus iya pak, saya Adanu temennya Niman, kita udah akrab dari zaman sekolah, cerita gitu deh. Terus oh iya masuklah, disuruh masuklah mereka nih. Nah terus si Adanu ini nyampe niat baiknya lah, ya pak bu, perkenalkan saya Adanu, saya temannya Niman dari SMA, dan kebetulan saya punya rasa nih sama Niman, dan saya bawa kedua orang tua saya ini buat niat baik untuk ngelamar Niman tuh. Terus kata bapaknya,
Oh iya, kata bapaknya gitu. Terus ibunya juga bilang, iya Pak, nggak usah khawatir kalau untuk pekerjaan. Takutnya kan baru lulus sekolah, si Adanu ini belum dapat kerjaan kan. Jadi dia bilang, kita punya usaha Pak, dan untuk membiayai anak Bapak, insya Allah semuanya bisa tercukupi dan terpenuhi, dan gak akan Oh. kekurangan Oh jadi gitu. posisi di situ ada emang belum kerja tuh, baru lulus sih. Belum, baru banget lulus. Oh. Nah di situ bapaknya, oh kalau bapak sama ibu sih tergantung dari Nimannya. Hmm. Kalau Niman mau ya hayu kita jalanin. Kalau Niman belum mau ya nggak bisa apa-apa. Hmm. Tanyalah bapaknya, Niman gimana niat baiknya Danu? Kamu mau terima atau enggak? Oh. Nah si Niman bilang, mohon maaf sebelumnya bapak ibunya Danu. Eh, Niman untuk saat ini belum mau menikah. Dan jujur sebenarnya Niman juga nggak ada rasa nih sama Danu tuh. Oh. Dan Niman ini selama ini tuh nganggap Danu tuh kayak teman baik lah, teman deket. Oh, jadi nggak Tapi ada rasa apa-apa tuh. iya, tapi nggak ada rasa kayak untuk buat jadi pacar atau pasangan lah Hmm. gitu. Dari situ mulai mukanya bapak ibunya dan Adanu tuh mulai gimana sih, kayak kecewa lah. Ya karena lamaran ditolak gitu ya. Betul, kayak lamaran tolak, kayak muka kecewa. Dan dari situ mereka kayak pamit, ya udah terima kasih ya Pak, ya Ibu, atas penolakannya. Hmm. Semoga kalian nanti bisa merasakan ya apa yang saya rasa, dan Gitu. lihat dan semoga kalian baik-baik aja gitu. Oh. Intinya ada kata-kata yang mungkin Gak enak sih. nggak Kan enak. ngomongnya halus cuman Iya, gimana ya? nggak enak Gak lah. enak itu. Nah dari situ 1 minggu setelah kejadian lamaran itu, dia sempat ketemu juga nih sama Hmm. Danu, kayak berpapasan Hmm. lah. Tapi si Adanunya ini jutek banget sama Niman, Oh. kayak yang biasanya akrab banget nih, Oh. suka bercanda-canda kan, tiba-tiba kayak buang muka lah, jutek gitu. Oh, beda banget pokoknya ya. Beda banget. Dari situ 1 minggu setelah acara lamaran itu, si orang tuanya datang ke tempatnya Niman. Si Niman ini mulai kayak nggak bisa tidur, terus suka mimpi buruk, dan mimpinya itu kayak dia tuh lagi dibunuh gitu. Oh, dia mimpi kayak lagi dibunuh gitu. Iya, kayak lagi dibunuh, dan kayak dia tuh punya rasa perasaan yang cemas, kayak was-was aja gitu, susah tidur kayak gitu. Dari situ akhirnya sebulan kemudian, akhirnya si Niman ini ngerasain yang namanya lumpuh badan. Maksudnya gimana? Jadi badannya itu benar-benar kayak kaku, nggak bisa digerakin. Yang cuma bisa digerakin cuma mulutnya doang. Jadi dia cuma bisa ngomong, tapi nggak bisa gerakin badannya sama sekalipun gitu. Dia benar-benar kayak lumpuh lah gitu. Dan situ pun dia ngerasa katanya kayak setiap jam 12 malam itu badannya tuh pada sakit, kayak dipukulin pakai balok lah gitu. Seluruh badannya semuanya sakit-sakit, kayak dipukul-pukulin kata dia. Nah pas paginya dia tuh ngerasa badannya tuh sakit semua, dan emang dilihat sama orang tua pun lebam-lebam badannya, kayak biru-biru. Tapi nggak jelas itu maksudnya. Enggak Tapi ada biru, yang, bekasnya ada biru gitu. iya, nggak ada yang mukul, nggak ada yang apa, tapi dia di saat jam 12 malam itu ngerasanya kayak dia dipukulin lah gitu. Dan paginya dilihat badannya emang biru-biru dan lebam-lebam. Tapi bekasnya ada, cuma nggak Ada. tahu penyebabnya apa ya. Nah itu dia. Dari situ akhirnya orang tuanya ngajak si Niman ke dokter lah gitu. Dan setelah periksa di dokter, ya jawabannya baik-baik aja. Anak ibu baik-baik aja, nggak ada cedera apapun. Tuh sampai akhirnya ya udah, akhirnya dikasih obat dan disuruh dirawat di rumah. Di situ dia ngejalanin lumayan lama lah ya, ngerasain sakit itu sekitar 3 bulan. Dan setelah 3 bulan itu tiba-tiba dia tuh kayak nggak sadar diri, kayak koma lah. Oh, bener-bener koma gitu sih. Bener-bener koma kata dia. Di setelah 3 bulan yang ngerasain yang bener-bener lumpuh gitu, nah dia nggak sadar diri. Dari situ dia dibawa ke rumah sakit, dan dia diceritain nih sama bapak ibunya di saat dia di rumah sakit tuh kayak gimana, kayak gitu. Dan di rumah sakit itu emang dia ngerasain dirawat itu kurang lebih 4 bulan. 4 bulan itu nggak sadar diri. Dan kayak ya dia butuh alat pernapasan lah intinya,
buat dia ngebantu dia. Iya kan asupan makan gitu kan. Benar, buat asupan makan juga karena kan dia emang sama sekali nggak sadar selama 4 bulan kan. Kalau nggak ada infusan atau apa nggak ada yang masuk Iya ke nggak ada badannya masuk kan. iya bener. Dan di situ eh, orang tuanya nih nanya terus nih ke dokter, dok gimana hasilnya? Tapi dokter tuh selalu bilang nggak ada penyakit apa-apa bu, badannya anaknya ibu sehat-sehat aja, nggak ada penyakit, nggak ada apapun lah. Jadi diagnosa dari dokter tuh emang bener-bener bagus semua, nggak ada yang hasil yang jelek lah gitu. Jadi apa nggak tahu penyebabnya dia sampai koma itu, jadi nggak ada tuh. Nggak tahu penyebabnya apapun karena dari dokter pun ya hasilnya bagus, nggak ada penyakit sama sekali gitu. Dan di situ datanglah nih omnya si Niman, datang ke rumah sakit dan dia ngomong nih sama ibu bapaknya si Niman, nggak mau coba aja ke orang pinter, tanyalah kenapa ini anak, karena kan ke dokter udah, dirawat udah, tapi hasilnya bagus, nggak ada sakit, nggak ada salahnya lah kita coba nih nyari orang pinter, iya siapa tahu nanti Niman bisa sembuh gitu. Nah dari situ akhirnya ibu sama bapaknya setuju nih, ya udah ayo kita carilah gitu. Dan kebetulan daerah situ adalah beberapa yang emang bisa lah buat kayak ngelihat atau nanganin kayak gituan. Ya seenggaknya tahu lah ini kenapa nih anaknya gitu. Benar. Nah akhirnya diajak lah nih orang pintar ini ke rumah sakit. Pas sampai di rumah sakit dia lihat katanya banyak kayak makhluk-makhluk yang ada di badannya si Niman inilah gitu. Jadi banyak yang nemenin si Niman gitu, sampai akhirnya Niman kayak gitu. Nah orang pintar ini kayak ya nggak ritual gitulah, kayak nyari tahu nih kenapa nih si Niman ini bisa kayak gini gitu. Dan sampai akhirnya dia kayak komunikasi nih sama makhluk yang gangguin si Niman, kayak komunikasi, dia nggak mau ngejelasin juga dan sempet kayak kalau ibaratkan kalau kita tuh kayak cekcok lah antara dia dan makhluk yang gangguin si Niman nih. Sampai akhirnya si orang pintarnya ini kayak nego lah, bernegosiasi sama si makhluk ini, dan akhirnya dikasih tahu nih ciri-cirinya. Emang ciri-ciri orang yang ngejailin si Niman. Emang sih nggak ngasih tahu namanya siapa dan orangnya siapa, cuma dia ngasih tahu ciri-cirinya. Kayak misalkan orangnya tinggi, putih gitu, rambutnya kayak gini, kayak gitu. Dan di situ ibunya langsung sama bapaknya langsung ngeh gitu. Oh ini mah kayak ciri-cirinya Adanu. Si ibunya bapaknya langsung mirip kayak tuh gitu. Yang dibilang ciri-cirinya. Ini sih kayak ciri-cirinya Adanu. Gimana Pak, kita datang aja yuk ke sana, kita silaturahmi. Terus kata bapaknya, ya udah, ayo kita coba aja datang ke sana. Nah akhirnya ibu sama bapaknya si Niman datang nih ke rumahnya si Adanu. Kayak, Pak permisi, mau ngobrol gitu. Selama sehabis anak kami dilamar sama anak ibu, tiba-tiba anak si Niman ngerasain kayak nggak tenang, was-was, terus sampai akhirnya dia lumpuh badannya. Dan sampai sekarang akhirnya dia koma dan belum sadar-sadar. Tapi di situ kayak orang tuanya si Adanu itu nggak mau ngaku. Ya mungkin emang lagi sakit katanya gitu. Terus yang orang dia kebetulan di situ datangnya sama orang pintar itu ya. Orang pintar yang ngeliat si Niman itu. Iya dia ngikut. Dan di situ bilang, ibu tolong jujur aja. Anak kita ini Niman ini diganggu sama kiriman ibu nih, makhluk kiriman ibu katanya gitu. Terus enggak, saya nggak tahu apa-apa. Awalnya dia nggak ngaku nih, sampai akhirnya dijelasin semua sama orang pintar ini kayak ibu minta ke dukun ini kan buat jailin si Niman gitu. Sampai akhirnya mereka ngaku, iya emang kami ngerjain Niman, kita sakit hati karena kita ditolak. Seharusnya kalau emang kalian nggak mau ya jangan kayak gitu. Intinya adalah dia tuh nggak suka lamaran itu ditolak, maunya mereka tuh lamaran itu diterima gitu. Dan di situ berat juga sih, parah. Dan di situ kayak orang tuanya ya pergi ke dukunnya itulah, dan dia langsung kayak ya mungkin narik lah ya, narik yang santet yang dia kirim ke Niman.
Dan di saat itu akhirnya Niman udah mulai membaik, udah mulai pulih, dan akhirnya dia benar-benar udah pulih dan benar-benar sembuh gitu. Dan situ juga Niman cerita nih kayak apa aja nih kejadian di saat dia lagi nggak sadar gitu, lagi koma. Yang Niman jelasin tuh dia tuh di dalam keadaannya lagi nggak sadar tuh, dia tuh kayak badannya tuh kayak diikat katanya. Badannya kayak diikat, nggak bisa gerak, dan dia tuh kayak dicambuk, terus kayak dipukulin, terus kayak katanya di sekelilingnya itu kayak dia diikat nih, di sekelilingnya itu kayak ada api gitu, sampai dia ngerasa yang panas banget kata dia gitu. Oh itu yang dia alami apa ngerasain pas koma itu? Iya, dia ngerasain pas koma, dia tuh ngerasain bener-bener kayak dia tuh jadi selama koma itu badannya tuh diikat kata dia. Terus ya itu yang dialamin, tadi cambuk, ntar dia kayak dibakar gitu, dikelilingi sama api-api sampai dia ngerasain yang panasnya luar biasa kata Niman gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang dia udah sembuh ya, dan sekarang juga dia usianya udah 25 tahun. Itu kejadiannya berarti udah 7 tahun yang lalu ya. Kalau udah 18 sekarang ya 7 tahun ya 7 tahun yang lalu. 2016 itu ya. Di situ kata dia jadi dia dari semenjak itu kayak agak takut lah buat deket sama cowok. Karena trauma ya. Yang dia pikir yang dia pikir kayak gue tuh temennya deket banget nih sama dia, tapi ternyata dia punya perasaan, dan ternyata dia dilamar dan ditolak. Akhirnya ya dia ngalamin hal-hal yang nggak dia inginkan lah gitu, kayak sakit dan segala macamnya gitu, gangguan lah ya. Itu sih cerita dari Niman. Dan sebenarnya gue juga pernah ngalamin sih kayak gitu. Di santet juga? Nggak tahu disantet, nggak tahu apa ya namanya ya. Jadi dulu tuh pas gue udah nikah tuh ada salah satu orang nih yang suka sama gue. Dan dia tuh terang-terangan ngomong nih kayak gue tuh suka sama lu gitu. Tapi dia tahu lu udah punya suami? Tahu. Dia tahu gue udah punya suami, dia tahu gue udah punya anak. Dia ngungkapin kayak gue tuh suka sama lu gitu. Apaan sih lu, kan gue kan orangnya yang ya boy tuh suka-suka gue udah punya laki gitu. Kalau gue kan kayak gitu. Tapi dia tuh nanggepinnya kayak serius lah. Kayak bener-bener nggak tahu ya. Kayak bener-bener dia tuh suka banget gitu sama gue ya. Padahal gue nggak pakai pelet, nggak pakai susu kan. Amit ya, jangan sampai. Nah di situ dia setiap hari nih datang kayak buat ketemu sama gue gitu, ngobrol gitu. Ntar dia bawain makanan, bawain cemilan lah, intinya dia setiap hari ketemuin gue dan buat ngasih makanan gitu dah. Di situ akhirnya pas udah lumayan dia sering datang, dan gue sebenarnya bercanda ya kayak apaan sih lo gitu ya, kan soalnya posisinya gue juga kan udah berkeluarga kan. Nah pas malam-malam tuh kayak di atas atap nih tiba-tiba kayak ada yang nimpuk batu, bukan kayak nimpuk sih, kayak ada batu yang jatuh kayak brak gitu di atas genteng gitu maksudnya? Di atas genteng, posisinya malam sih. Dan itu benar-benar kayak apa ya, nggak mungkin lah kalau mangga, nggak mungkin gitu kan, kayak buah nggak mungkin karena di sekeliling gua nggak ada pohon-pohon gitu, nggak ada pohon-pohon buah gitu, nggak ada gitu. Dan kalaupun misalnya ada mangga pun pasti kan beli dong ke bawah. Kan kayak duduk gitu ya, dan ini cuma benar-benar kayak brak itu di satu tempat doang. Dan di saat setelah itu gue tuh ngalamin gangguan kayak tiba-tiba kayak ada yang gedor nih. Gedor kayak tembok kayak duk gitu. Sedangkan dulu kan sebelah gue tuh belum ada orang, masih kosong. Kayak ada yang kayak gitu. Terus juga kayak gue tuh suka kayak gimana ya, kayak lebih emosian lah gitu. Jadi kayak laki gue salah ngomong dikit aja gue emosinya menggebu-gebu yang gitu. Parah banget ya. Parah, gue emosiannya parah. Dan sampai akhirnya gue sempat kemasukan juga, dan dia sempat ngomong juga nih sama laki gue. Kata dia jadi kalau gue nggak bisa ngedapetin si Riana nih gitu, ya gue lebih baik nyakitin dia gitu. Jadi nyakitin ujung-ujungnya? Jadi nyakitin. Gitu. Makanya dari situ gue hampir setiap hari yang ngalamin kayak ada aja nih, entah gue kesurupan, entah gue kenapa gitu. Jadi kayak jam 11 malam nih, ntar nyampe jam 3 pagi baru kelar gitu. Itu parah banget tuh. Pokoknya gangguannya lumayan parah lah. Dan gue pernah juga nih kayak untungnya waktu itu laki gue datangnya
tepat waktu lah intinya ya. Maksudnya apa tuh? Gue di dapur tiba-tiba kayak pisau tuh mau gue giniin Ke tangan ke sendiri. tangan, Oke, mau diri dong. kayak mau bunuh diri. Anjir. Dan untungnya pas banget ketahuan. Tuh, oh iya bener-bener. Sempet ke itu juga sih kalau nggak salah waktu itu gue ada bekasnya deh di gue, maksudnya baru ke situ tapi nggak nyampe Oh nggak gitu. ya, baru sedikit lah ya. Dan di situ akhirnya sama laki gue di kayak pisau sama gunting tuh diumpetin sama dia sampai Pokoknya gue jangan sampai ada pisau sama gunting sampai tuh di nggak ada. rumah. Iya, sampai gue nyari-nyariin kan, maksudnya kayak gue pas motong apa Oh nggak ada iya, malah gitu. nggak ada, malah repot ya. Makanya Tapi kalau gimana ya kalau ada itu, tapi bahaya juga kan. makanya dan di situ bener-bener gangguannya juga gue luar biasa sih ya. Ngalamin kayak setiap malam diganggu, terus ntar kemasukan kayak dia neror gue gitu. Yang paling ini ya itu sih Sampai kayak lupain itu. mau Diri. nyakitin gue sampai kayak mau bunuh diri gitu. Itu yang terparah. Tapi mungkin Sampai- itu lu tahu sih dia yang nyari sih. Awalnya nggak tahu sih, cuman kayak kan dia nih yang kayak Yang ngejar-ngejar dulu gua banget gitu gitu kan. ya. Sampai akhirnya gue juga sempet datang ke salah satu orang yang bisa lah gitu, kayak buat ngobrol sih, dan gue nanya dan iya dia ngasih tahu Oh maksudnya ciri-cirinya kayak gini. iya ada orang yang suka gitu sama gue lah gitu, dan dia kayak mau ngirim santet lah ke gue tapi nggak mempan kata dia gitu. Jadi yang dia kirim tuh kayak gimana sih, ketangkis lah gitu. Jadi nggak bisa masuk ke guanya gitu. Dari situ makanya dia kayak awalnya satu dukun nih, dia nambah lagi dukun kayak buat bener-bener nyakitin Masuk gue lah ya. gitu. Dia bikin gue suka nggak bisa, akhirnya dia ya nyakitin gue gitu. Dulu mah nyakitin sih. Mm-mm. Bener-bener tuh Parah sih itu. parah sih itu mah. Untung untuk sampai sekarang udah nggak ada lagi sih gangguan kayak gitu lagi. Jangan sampai ya. Jangan sampai dah, amit-amit sih ya. Iya. Nah buat kalau ceritanya tadi siapa Kak Niman ya, itu dia dijelasin sih kayak misalnya sosok kayak apa gitu sih. Yang ngirim santet itu santet apa gitu nggak jelasin Enggak ya. sih, dia nggak jelasin, dia cuman cerita tuh pengalamannya dia di saat itu, apa yang dia rasain, dan pelakunya ternyata Si itu orang si terdekat dia sama itu orang terdekat. Orang deket terdekat banget. ya. Seharusnya kalau emang sayang dia nggak kayak gitu dong, ya nggak sih? Kayak lu berusaha aja nih buat ngedekatin pelan-pelan gitu. Tapi emang kalau deket gitu, jatuhnya bertepuk sebelah tangan sih ya. Bener. Jadi si cowoknya nganggapnya lebih, si ceweknya nganggapnya biasa aja gitu ya. Harusnya kan bisa diobrolin ya. Iya. Seenggaknya tahu Pelan-pelan lah ya, lah. misalnya Iya. cowok, kayak dia suka nggak sih nama gua, Nah itu dia. gitu kan ya. Ya Tapi udah ya tahu juga sih susah setiap lah. orang lah ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman ada juga nih yang punya pengalaman seperti Kak Nima nih, langsung aja dikirim ke DM Instagram atau ke email kami nih. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil nih ya dari ceritanya Kak Niman. Sekali lagi ngucapin terima kasih banyak nih buat Kak Niman udah ngirim ceritanya kepada kami dan berbagi ceritanya nih. Dan buat teman-teman yang punya kritik, saran, masukan, langsung aja nih tulis di kolom komentar. Cukup sih. Cukup. Oke, untuk video yang malam ini mohon maaf kalau salah kata. Gua Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.